Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akuntansi dan bisnis. Mari kita awali dengan membahas apa sih sebenarnya perusahaan itu. Perusahaan merupakan salah satu jenis organisasi yang aktivitas bisnisnya menghasilkan laba. Jadi salah satu tujuan didirikan perusahaan adalah menciptakan laba, profit oriented. Nah, ilmu pengetahuan yang salah satu fungsinya bagaimana cara menghitung laba itu adalah ilmu akuntansi. Nah, dalam ilmu akuntansi, perusahaan dibagi menjadi tiga jenis gitu ya. Yang pertama adalah service business atau perusahaan jasa. Contohnya di sini adalah Triwasana, produknya adalah entertainment. Kemudian Garuda Indonesia, ini produknya adalah transportasi. Hilton Hotels, ini hospitality and lodging. Kemudian Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, ini terkait dengan jasa keuangan. Kemudian Telkomsel, ini terkait dengan jasa telekomunikasi. Jadi perusahaan yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang contohnya di sini ada Transmart, Carrefour, Matahari. Ini department store gitu ya. Produk yang dijual adalah produk-produk umum. Kemudian ada Toy City, itu yang produk yang dijual adalah mainan. Kemudian Electronic City, produk yang dijual adalah elektronik. Kemudian yang sekarang banyak selain Amazon ada juga Shopee, kemudian ada Bukalapak, ada Jeddah ID. Ini merupakan perusahaan yang jual beli secara online gitu ya. Kemudian perusahaan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, manufacturing business. Nah, perusahaan manufacturing business ini adalah perusahaan yang mengkonversi barang dari bahan baku menjadi bahan jadi, gitu ya, mengubah yang tadinya bahan baku menjadi barang jadi, gitu. Ini adalah tiga jenis perusahaan yang ada di dalam akuntansi. Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, tentunya ketika kita ingin membuat sebuah perusahaan, kita sudah dipastikan harus memiliki aset. Gitu ya. Saya kasih contoh, saya ingin berikan sebuah perusahaan, maka tentunya saya harus memiliki aset. Dengan cara apa? Dengan cara menyetorkan modal. Saya menyetorkan modal 1 juta ke perusahaan yang saya akan bentuk, maka aset perusahaan itu akan bertambah 1 juta yang berasal dari modal saya. Dan ternyata uang yang 1 juta ini tidak cukup. Saya meminjam uang ke bank sebesar 2 juta untuk keperluan usaha saya, maka aset perusahaan menjadi 3 juta. Di sini ada aset 3 juta, di mana 3 juta aset ini berasal dari 1 jutanya dari modal saya pribadi, kemudian 2 jutanya dari pinjaman dari bank. Dengan demikian akan membentuk sebuah persamaan bahwa kekayaan atau aset yang kita miliki harus sama dengan sumber pendanaan. Jadi kekayaan kita itu didanai oleh apa? Kalau di ilustrasi di sini, kekayaan saya 3 juta didanai dari pinjaman sebesar 2 juta dan modal sendiri sebesar 1 juta. Dengan demikian terbentuklah persamaan dasar akuntansi bahwa aset itu harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Atau dalam istilah lain disebut dengan aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Gitu ya. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi yang akan digunakan dalam seluruh bisnis gitu ya, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, ini turunan aset banyak ya pengelompokannya gitu ya. Aset itu bisa terdiri dari kas, kemudian piutang, kemudian persediaan, perlengkapan, peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan lain-lain. Kemudian liabilitas itu terdiri dari hutang dagang, hutang bank, hutang gaji. Ini adalah kewajiban-kewajiban perusahaan kepada pihak lain gitu ya selain pemilik. Kemudian ekuitas itu terdiri dari modal sendiri, itu modal yang disetorkan oleh si pemilik perusahaan, atau kalau memang perusahaan itu sudah go public, tentu akan memiliki modal saham karena sudah menjual saham. Nah, persamaan dasar akuntansi ini memang harus selalu balance, harus selalu seimbang, bahwa aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jika tidak seimbang,
maka sudah dipastikan terjadi kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi juga ini akan terus berkembang. Jadi akun-akun yang ada di dalam aset, akun-akun yang ada di dalam liabilitas, ekuitas itu akan terus berkembang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan. Kita kasih contoh, di sini ada perusahaan jasa, misalkan perbankan. Maka di dalam aset perbankan itu ada yang namanya akun kredit, gitu ya. Nah, akun kredit ini dimiliki oleh perbankan gitu, tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam industri yang lain. Kemudian saya kasih contoh lagi dalam perusahaan dagang. Maka yang khas, paling khas, akun-akun yang paling khas dalam perusahaan dagang itu tentunya pasti ada persediaan barang dagangan, barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini tentu tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Nah, contoh lain adalah dalam perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Maka nanti di dalam asetnya terdapat aset yang khas. Pasti di dalamnya ada persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, ketiga persediaan ini tidak dimiliki oleh perusahaan jasa dan tidak dimiliki oleh perusahaan dagang. Jadi aset sama dengan liabilitas dan ekuitas ini akan berkembang disesuaikan dengan jenis dan karakteristik perusahaan yang memakainya. Selanjutnya kita lihat bahwa untuk perusahaan yang ada di Indonesia ini berdasarkan Badan Pusat Statistik gitu ya, antara tahun 2017 sampai 2019 untuk perusahaan yang mikro saja sudah sampai 4.127.000 untuk mikro. Kemudian untuk perusahaan yang kecil ini ada 250.000 gitu ya. Ini tentu banyak perusahaan dengan jenis yang berbeda, karakteristik yang berbeda, produk yang dihasilkannya pun berbeda. Nah, bagaimana menyeragamkan laporan keuangan? Tentunya supaya pengguna mudah membaca laporan keuangan, kemudian supaya auditor mudah dalam mengaudit gitu ya. Kemudian supaya perusahaan mudah dalam membuat laporan keuangan, perlu diseragamkan. Maka nanti dikenal dengan istilah PABU atau dalam istilah internasionalnya GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, atau prinsip akuntansi berterima umum. Gitu ya, ini merupakan prinsip-prinsip yang akan berterima secara umum. Apa sebenarnya PABU itu? Menurut Profesor Suarjono tahun 2003 bahwa PABU adalah seperangkat konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, dan praktik yang sehat yang dijadikan pedoman dalam penerapan akuntansi. Jadi PABU ini merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, baik pedoman itu berlaku internasional maupun skala nasional. Dalam skala internasional ada namanya IFRS, International Financial Accounting Standards, standar akuntansi keuangan internasional yang disusun oleh IASB, Internal Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Internasional. Itu yang berlaku internasional. Nah, di kita di Indonesia ada juga standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini merupakan pedoman atau bahasa lainnya kitab suci bagi orang-orang akuntan ketika akan menyusun laporan keuangan. Nah, standar akuntansi yang ada di Indonesia yang disusun oleh IAI ada beberapa. Yang pertama adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ini nanti biasanya konvergensi dari IFRS. Ada juga SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Ini bagi organisasi lembaga-lembaga pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pusat, itu harus merujuk kepada SAP. Kemudian ada juga SAK Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ini adalah bagi perusahaan yang bergerak di bidang syariah, untuk melaporkan keuangannya harus mengacu kepada SAK Syariah. Kemudian ada juga SAK Etap, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Signifikan. Jadi ini bagi perusahaan-perusahaan yang menengah gitu ya, yang ingin membuat laporan keuangan tanpa akuntabilitas publik gitu ya, supaya misalkan dapat pembiayaan atau kredit dari perbankan, harus membuat laporan keuangan, bisa merujuk kepada SAK Etap. Kemudian ada juga SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
Jadi perusahaan UMKM ketika ingin membuat laporan keuangan bisa merujuk ke standar yang ini. Selanjutnya, kenapa PABU itu sangat penting gitu ya? Karena pertama dalam rangka penyeragaman untuk keseragaman laporan keuangan. Selanjutnya memudahkan perusahaan menyusun laporan keuangan. Jadi perusahaan mudah gitu ya setelah ada standarnya gitu, ada panduannya, karena sehingga memudahkan perusahaan menyusun laporan keuangan. Kemudian memudahkan pengguna memahami isi-isi yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya memudahkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan, dan yang terakhir memudahkan komunikasi keuangan antar perusahaan. Jadi kalau sudah seragam, maka kemudahan dalam penyusunan, kemudahan dalam memahami isi laporan keuangan, kemudahan dalam mengaudit itu bisa tercapai. Nah, apa saja profesi akuntansi? Nah, orang yang bergelar akuntansi gitu ya, nanti akan gelarnya kalau sarjana itu adalah SAK, sarjana akuntansi. Kemudian kalau S2 itu magister akuntansi, MAK. Nah, jenis karirnya ketika orang yang sudah mahir dalam bidang akuntansi, yang pertama adalah akuntan publik, kemudian yang kedua auditor, kemudian yang ketiga analis laporan keuangan, kemudian yang keempat pengembang sistem informasi akuntansi gitu ya, manajer keuangan, konsultan perpajakan, dan tentunya banyak lagi yang kaitannya dengan karir-karir di bidang akuntansi. Sekarang lagi booming akuntansi syariah, nanti bisa menjadi bankir syariah. Selanjutnya, apa syarat laporan keuangan itu dianggap berkualitas? Nah, di dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan KDPPLK ada yang disebut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan itu bisa dianggap berkualitas kalau memenuhi syarat yang di sini. Memiliki karakteristik yang pertama, understandability, bahwa laporan keuangan itu mudah dipahami. Gitu ya. Tentunya salah satu syarat mudah dipahami itu baik pengguna laporan keuangan atau penyusun laporan keuangan harus belajar dulu ilmu akuntansi. Ketika sudah disusun laporan keuangan akan mudah dipahami. Yang kedua adalah relevan. Nah, relevan ini bahwa laporan keuangan harus ada penegasan dan peramalan. Jadi bisa mengevaluasi kinerja masa lalu, masa kini, dan bisa meramalkan masa depan. Jadi dengan laporan keuangan itu kita bisa meramalkan masa depan. Kemudian ada juga salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan itu ada reliability, andal. Andal itu bisa jadi tepat waktu, kemudian penyajiannya yang jujur, dan banyak lagi. Salah satu syarat dari reliability akan kita bahas dalam kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, karakteristik kualitatif laporan keuangan itu adalah comparability, bahwa laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan tahun ini dengan tahun sekarang, kemudian bisa dibandingkan juga antar organisasi dalam industri yang sama. Misalkan antara bank A dan B itu bisa dibandingkan. Ini merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan, sehingga laporan keuangan itu bisa dikatakan berkualitas. Sekian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.